Aku dijual ayah, dipaksa menikahi pria kaki buntung satu, demi melunasi hutang ayah. Ternyata dia adalah pewaris tunggal yang tajir. Aku Rina, seorang gadis berusia 21 tahun. Cantik namun terlahir dari keluarga miskin yang terjebak dalam hutang yang menggunung. Tak ada pilihan lain, ayahku menjualku untuk melunasi utang yang tak terbayarkan. Aku dipaksa menikahi seorang pria yang tidak pernah aku kenal sebelumnya, seorang pria dengan kaki yang buntung satu. Aku bingung, terperangkap dalam pernikahan yang tak pernah aku inginkan. Namun, kenyataannya jauh lebih rumit dari yang aku kira. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa pernikahan kami terjadi? Dan apa yang dia sembunyikan? Malam itu, angin sepoi-sepoi bertiup melalui jendela kayu yang sudah lapuk di rumah sederhana kami. Suara gemericik hujan di luar hanya terdengar samar-samar, tertutup oleh desahan napas ayah yang terdengar berat. Di balik meja kecil yang penuh dengan tumpukan surat dan kwitansi, ayah duduk dengan wajah yang tampak lebih tua dari usianya. Tubuhnya kurus, lemah, dan kulitnya yang mulai keriput seolah menanggung beban yang terlalu berat. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan perasaan cemas yang tak terungkapkan. Ayah, aku memulai, namun suara aku tercekat. Kata-kata itu terasa begitu sulit keluar, seolah ada sesuatu yang menghalangi tenggorokanku. Ayah tidak menoleh. Dia sibuk dengan kertas-kertas yang ada di meja, mencatat sesuatu dengan cepat. Setiap detik terasa berat, dan aku hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan ayah yang mulai terperangah dalam hutang-hutangnya. Hutang-hutang yang terus menumpuk dan semakin sulit untuk dibayar. Kami sudah tidak bisa lagi membeli kebutuhan dasar, apalagi membayar pinjaman yang terus berbunga. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku perlahan, mencoba untuk mengatasi ketakutanku. Ayah akhirnya mengangkat wajahnya, dan matanya yang lelah menatapku. Ada kesedihan di sana, yang lebih dalam daripada yang bisa aku pahami. Nak, ayah sudah tak tahu harus berbuat apa lagi. Hutang-hutang ini sudah terlalu banyak, dan orang-orang yang meminjamkan uang tidak sabar lagi. Aku menunduk, merasa cemas. Aku tahu persis betapa kerasnya kehidupan kami. Kami tinggal di sebuah rumah tua di pinggiran kota, tempat yang jauh dari pusat keramaian. Ayah bekerja sebagai buruh harian, tapi penghasilannya tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibuku sudah lama meninggal, dan aku hanya memiliki ayah sebagai tulang punggung keluarga. Tapi sekarang, aku mulai merasakan bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang menunggu di ujung jalan. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Ketika aku berani melangkah mendekat, ayah akhirnya menghela napas panjang. Ada orang yang datang menawarkanku jalan keluar, anakku, katanya, suaranya serak dan penuh penyesalan. Mereka bisa membantu, tapi ada harga yang harus dibayar. Aku terdiam, bingung. Harga? Apa maksud ayah? Ayah menatapku, matanya berkaca-kaca. Mereka ingin membeli kamu. Aku terperangah. Sekejap, dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata itu menggantung di udara, mengisi ruang yang sepi dan terasa semakin sesak. Beli? Aku? Suaraku hampir tak terdengar. Aku merasa seperti ada batu besar yang menghalangi napasku. Ayah mengangguk perlahan. Mereka ingin menjadikanmu, istri anak mereka, sebagai tukar-menukar untuk melunasi hutang-hutang ini. Mereka adalah orang kaya, nak. Mereka bisa memberi kehidupan yang lebih baik untukmu. Mereka bisa memberi kamu masa depan yang tak bisa ayah berikan. Aku ingin berteriak, merasa marah dan bingung sekaligus. Aku merasa seolah seluruh dunia sedang berbalik melawan kami. Aku, gadis muda ini, yang tak pernah menginginkan hidup seperti ini, harus menyerahkan diri untuk menebus hutang yang bukan kesalahanku. Ayah, aku tidak bisa. Suaraku bergetar, tapi aku tahu itu hanya kata-kata kosong. Tidak ada pilihan lagi. Ayah sudah terjebak dalam pilihan yang tak bisa dihindari. Aku tahu, nak, tapi inilah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan. Ayah tidak ingin kamu hidup seperti ini selamanya. Maafkan ayah. Aku merasa tubuhku lemas.
Segala yang kumiliki, kebebasan, impian, dan harapan, seakan dicabut begitu saja dari genggamanku. Ayah sudah terlalu dalam terjerat dalam hutang-hutangnya, dan sekarang aku menjadi barang yang harus dijual untuk menebusnya. Beberapa hari setelahnya, kami berangkat ke sebuah rumah megah yang jauh dari tempat tinggal kami. Rumah yang terlihat seperti istana di mata seorang gadis sepertiku. Aku hampir tidak bisa mempercayai kenyataan ini. Semua yang kutahu tentang hidup ini seolah berbalik 180 derajat. Dan kini, aku berdiri di depan pintu rumah orang-orang yang akan mengubah hidupku selamanya. Di dalam rumah besar itu, aku dipertemukan dengan seorang pria, anak dari orang yang membeli diriku. Aku menatapnya dengan rasa takut dan cemas. Pria itu tampak lebih muda dariku, mungkin sekitar 5 tahun lebih tua, dengan postur tubuh tegap dan wajah tampan. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuatku merasa tak nyaman. Saat pertama kali melihatnya, aku terkejut. Pria itu hanya memiliki satu kaki. Kaki kirinya hilang, digantikan dengan kaki palsu yang tampak jelas terlihat. Aku merasa cemas, bingung, dan sedikit takut. Aku tak tahu apa yang harus kutanyakan atau katakan. Satu-satunya hal yang aku bisa rasakan saat itu adalah ketakutan. "Ini calon suamimu," kata seorang wanita, yang aku duga adalah ibu pria itu, sambil tersenyum. Aku hanya bisa mengangguk pelan, tapi dalam hati aku merasakan ketidakpastian yang mendalam. Aku merasa terperangkap, tidak hanya oleh hutang ayahku, tetapi juga oleh kenyataan bahwa aku harus menjalani hidup dengan pria yang bahkan baru ku kenal. Seorang pria yang seharusnya tak pernah ada dalam impian hidupku. Aku berusaha menenangkan diri, berusaha menerima kenyataan yang tak terelakkan. Aku harus menikah dengan pria ini, meskipun aku tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, aku masih bertanya-tanya dalam hati. Siapakah sebenarnya orang ini? Mengapa dia dijodohkan denganku? Dan apa yang sebenarnya diinginkan orang tuanya dari pernikahan ini? Aku merasa sangat terkejut, dan lebih dari itu, aku merasa sangat takut. Apa yang akan terjadi padaku selanjutnya? Aku belum pernah melihat calon suamiku sebelumnya, dan kini aku hanya bisa memendam segala rasa takut yang ada dalam hati ini. Akhirnya, aku hanya bisa berharap pada takdir, meskipun aku tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Singkat waktu. Hari-hari setelah aku tiba di rumah besar itu terasa begitu asing. Setiap sudut rumah megah ini seolah berbicara tentang kehidupan yang jauh dari dunia yang ku kenal. Dari segala kemewahan yang ada di sini, aku hanya merasa lebih terasing. Semakin kecil di tengah-tengah dunia baru yang terbuka begitu tiba-tiba di hadapanku. Suasana di rumah itu sangat berbeda dengan apa yang kuharapkan. Meskipun rumah ini begitu indah, terasa dingin, tidak ada kehangatan seperti di rumah kami yang sederhana. Aku merasa seperti makhluk asing di antara mereka, bahkan di rumah yang seharusnya aku sebut rumahku. Setiap langkahku di rumah ini, aku merasa seperti ada yang mengawasi, menilai, dan menginginkan sesuatu yang lebih dariku. Hari pertama perkenalan dengannya terasa begitu membingungkan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya bisa tersenyum canggung, dan dia, calon suamiku, hanya memandangku dengan tatapan yang tidak bisa kucerna. Pria itu tampak lebih tua dari yang kukira. Usianya mungkin sekitar 25 atau 26 tahun, tetapi wajahnya sangat tenang. Pakaian yang dia kenakan terlihat begitu rapi, begitu sempurna. Tiba-tiba, aku merasa sangat kotor dan buruk dalam perbandingan. Di atas semua itu, perhatian pertama yang tertuju padaku adalah kondisi fisiknya. Kakiku hampir tidak bisa bergerak, seolah ada beban besar yang membuatku ingin melarikan diri. Aku melihat kaki kanannya yang hanyut di bawah kursi, kaki palsu yang terlihat seperti sesuatu yang bisa jadi hal yang mengerikan bagiku. Meski begitu, suaranya begitu lembut saat dia berbicara. "Aku mengerti kalau ini terasa aneh bagimu," katanya. Suaranya begitu rendah dan penuh empati. "Kita semua terpaksa mengikuti jalannya hidup, kan?" Aku hanya mengangguk, merasa bingung dengan apa yang seharusnya kukatakan. Aku tidak bisa berhenti menatap kaki palsunya. Aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Dalam pikiranku,
Aku bertanya-tanya, apakah hidup bersamanya akan selalu seperti ini? Semuanya terasa begitu canggung dan asing. Selama makan malam, aku duduk di seberangnya, dengan piring berisi hidangan mewah yang hampir tidak bisa aku nikmati. Setiap suapan terasa berat, seperti aku memaksakan diri untuk makan di depan orang-orang asing ini. Namun, dia terus memperhatikanku, seolah ingin memastikan aku merasa nyaman. "Apa kamu suka makanannya?" tanyanya. Aku menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. "Iya, terima kasih," jawabku. Meskipun sejujurnya aku tidak bisa menikmati apapun. Aku merasa asing, bahkan makanan ini terasa berbeda dari makanan sederhana yang biasa aku makan di rumah. Dia hanya tersenyum dan melanjutkan makannya. Matanya yang tajam tidak menunjukkan sedikit pun kebencian atau ketidaksukaan. Aku merasa sedikit lega meskipun aku masih belum bisa sepenuhnya memahami siapa dia sebenarnya. Setelah makan malam, kami berdua duduk di ruang tamu besar yang dilapisi karpet tebal. Suasana semakin tenang, dan hanya terdengar suara detak jam di dinding yang tampaknya lebih besar dari kehidupan yang kurasakan saat itu. Aku duduk diam, mencoba mengerti peran apa yang harus kujalani dalam keluarga ini. Semuanya terasa begitu berat, namun aku tidak bisa menolaknya. Aku sudah di sini, terjebak dalam pernikahan yang bukan pilihan hidupku. "Kamu ingin tahu lebih banyak tentang aku?" tanya suamiku, yang membuatku tersentak. Aku memandangnya dengan ragu. "Tentu saja. Tapi, maksudmu apa?" Dia menghela, napas perlahan, dan ekspresinya tampak seperti sedang berpikir keras. "Aku bukan orang yang mudah untuk didekati. Banyak yang menganggap aku sebagai orang yang dingin, atau bahkan tak ada harapan. Tapi, aku hanya ingin kau tahu satu hal." Dia berhenti sejenak, seperti menimbang kata-katanya, sebelum akhirnya melanjutkan. "Aku tidak memaksakan apapun padamu. Ini adalah jalan yang kita jalani bersama. Mungkin aku tidak bisa memberikan banyak hal yang kau harapkan, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin." Suara lembutnya menyentuh hatiku, tapi aku masih merasa bingung. Siapa sebenarnya dia? Mengapa dia memilih untuk berbicara begitu baik padaku? Aku hanya seorang gadis miskin yang terpaksa menikah dengannya untuk melunasi hutang-hutang ayahku. Semua ini terasa seperti kebohongan yang begitu rumit dan penuh ketidakpastian. Aku masih tidak bisa melihat masa depan kami. Kaki palsunya, yang tampak begitu berbeda dari yang seharusnya, menjadi sorotan yang membuatku terdiam sejenak. Tapi kemudian, aku melihat sesuatu di matanya. Tidak ada rasa marah. Tidak ada rasa malu. Yang ada hanya kedalaman dan pengertian yang sulit untuk kujelaskan. Dia, yang terlahir dengan kekurangan, mungkin lebih mengerti tentang kehidupan daripada siapapun yang pernah aku temui. Mungkin dia juga terperangkap dalam takdirnya sendiri. Namun, aku tetap tidak tahu apa yang sebenarnya ada dalam pikirannya. Mengapa dia begitu baik kepadaku? Apa yang sebenarnya dia inginkan dariku? Aku ingin bertanya, tapi kata-kata itu tak kunjung keluar dari mulutku. Hanya hening yang mengisi ruang ini, dan aku merasa semakin terperangkap dalam kebingunganku sendiri. Sore itu, aku kembali ke kamar yang disediakan untukku. Sebuah kamar besar dengan pemandangan yang menakjubkan, namun kesunyian yang begitu mencekam. Aku merasa bingung, takut, dan cemas. Semua yang terjadi begitu cepat. Aku menikah dengan pria yang belum pernah kukenal, dan sekarang aku harus menjalani hidup bersamanya. Satu hal yang pasti, aku merasa sangat terperangkap. Mungkin aku sudah dipaksa untuk memilih jalan ini, tetapi hatiku masih belum siap untuk menerima kenyataan yang ada. Aku tidak tahu apakah aku bisa mencintainya, atau apakah aku bisa menerima dirinya apa adanya. Yang aku tahu, ini adalah awal dari perjalanan yang akan sangat berat. Aku menatap cermin di depan meja rias. Wajahku yang pucat dan mataku yang penuh kebingungan menatap kembali ke arahku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku hanya tahu satu hal. Hidupku tidak akan pernah sama lagi. Singkat cerita.
Pernikahan kami terjadi begitu cepat. Semua terasa seperti mimpi buruk yang sulit dipercaya. Hari-hari berlalu tanpa aku bisa benar-benar menerima kenyataan, seolah semuanya hanya tumpukan ilusi yang tak bisa kupecahkan. Pada hari pertama setelah pernikahan, aku hanya bisa menatap suamiku dari jauh, merasakan kecanggungan yang terus membalut kami berdua. Meskipun kata-katanya begitu lembut, ada sesuatu dalam hati ini yang menahan. Aku tak bisa sepenuhnya percaya, bahkan kepada suamiku sendiri. Rumah besar ini begitu sunyi, terasa sangat asing bagi seorang gadis sepertiku. Setiap ruangannya tampak begitu besar, namun kosong dari kehidupan. Aku merasa seperti berada di dalam sangkar emas yang mengekang kebebasanku. Di luar, dunia terus berjalan seperti biasa, tetapi aku seolah terjebak dalam pusaran kehidupan yang tidak bisa kutanggapi. Hari pertama sebagai seorang istri suaminya yang cacat fisik, aku merasa sangat terisolasi. Semua orang di sekitar kami tampak begitu serius, penuh harapan. Tetapi aku merasa hampa. Aku tidak tahu bagaimana harus bersikap. Aku ingin berteriak, namun tidak tahu dengan siapa aku bisa berbicara. Bahkan dengan suamiku sendiri, aku merasa lebih banyak berbicara dengan tembok daripada dengan seseorang yang seharusnya menjadi pendamping hidupku. Suami, yang terus memperhatikanku dengan penuh perhatian, terlihat tidak pernah memaksaku melakukan apapun. Dia tidak berbicara banyak tentang perasaan atau kehidupannya yang lebih dalam. Semua terasa seperti rutinitas yang harus diikuti, tanpa ada ruang untuk memahami satu sama lain lebih jauh. Aku lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, berusaha menenangkan diri dari kegelisahan yang terus menghantui. Namun, meskipun rasa cemas, itu tak pernah hilang. Aku mulai merasakan perasaan yang aneh. Terkadang, aku merasa nyaman dengan suamiku. Bahkan jika hanya untuk beberapa detik saja, dia selalu berusaha membuatku merasa nyaman, tanpa menuntut apapun dariku. Suatu sore, ketika aku duduk di taman belakang rumah, suamiku datang menghampiri. Hari itu dia mengenakan jas biru tua, penampilan yang sangat rapi. Meskipun dengan kaki palsunya, dia berjalan mendekat dengan langkah yang agak lambat, tetapi matanya tetap tajam dan penuh ketenangan. "Kau sendirian?" tanyanya dengan suara lembut. Aku hanya mengangguk, merasa enggan untuk berbicara banyak. Ada perasaan cemas yang menyelimuti hati ini. Mengapa aku harus berada di sini? Mengapa aku harus menjalani hidup dengan cara ini? Maafkan aku kalau ini semua terasa berat, katanya, terdengar begitu tulus. Aku tahu kau tidak memilih ini. Aku tahu aku bukan pria yang sempurna, tapi aku berjanji, aku akan berusaha untuk menjadi suami yang baik. Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresi di wajahnya. Dia tidak tampak seperti seseorang yang menginginkan sesuatu dariku, tapi aku tidak bisa berhenti bertanya-tanya. Mengapa dia begitu sabar? Mengapa dia tidak mengungkapkan keinginannya yang sebenarnya? Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan di balik sikapnya yang lembut itu, tetapi aku tidak tahu apa. Sore itu, aku merasa sedikit lega. Meski aku masih merasa terperangkap, perasaan itu sedikit demi sedikit mulai mereda. Mungkin, hanya mungkin, aku bisa belajar untuk menerima kenyataan ini. Tetapi, jauh di dalam hatiku, ada rasa takut yang terus membayangi. Takut jika aku tidak bisa mencintainya. Takut jika aku tidak bisa benar-benar menerima kekurangannya. Takut jika aku tak pernah bisa menjadi istri yang dia inginkan. Malam hari setelahnya, aku terbangun dari tidur yang gelisah. Dalam gelap, aku duduk di tepi ranjang dan menatap kosong keluar jendela kamar. Aku merasa terhimpit, seperti terjebak dalam keputusan yang tak bisa kuubah. Aku tahu bahwa aku tidak punya pilihan lain, namun rasa takut dan cemas terus menyelimuti pikiranku. Apakah aku akan bisa bahagia dengan hidup ini? Apakah aku akan mampu menerima suamiku apa adanya? Tak lama kemudian, aku mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, suamiku masuk dan duduk di tepi ranjang. Suara napasnya yang tenang membuat suasana terasa lebih berat. Dia menatapku dengan mata yang penuh perhatian. "Kau tidak bisa tidur?" tanyanya. Aku hanya mengangguk pelan, merasakan kesedihan yang tidak bisa kuungkapkan.
Kami berdua terdiam. Suasana yang begitu hening, hanya suara detak jam yang terdengar jelas. Suamiku lalu meraih tanganku dengan lembut. Aku terkejut, namun tidak menarik tanganku. Rasanya, ada sesuatu yang menghangatkan hatiku saat itu. "Maafkan aku," katanya dengan suara serak. "Aku tahu ini semua sulit untukmu. Tapi percayalah, aku hanya ingin kau bahagia." Aku terdiam. Tidak ada kata yang keluar dari bibirku. Semuanya terasa begitu rumit. Hati ini terasa berat, namun ada sesuatu dalam diriku yang mulai merasakan sedikit kedamaian. Mungkin, hanya mungkin, ada harapan dalam pernikahan ini. Tetapi, aku tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi. Semua terasa seperti misteri yang masih perlu aku pecahkan. Suamiku tidak memaksaku untuk mengatakan apapun, dan dia berdiri, lalu pergi ke sisi tempat tidurnya yang terpisah. Aku menatapnya berjalan perlahan menuju tempat tidur, mengingatkan aku betapa besar perbedaan antara kami. Dia dengan kekurangannya, aku dengan rasa takut yang tak terungkapkan. Namun, dalam hening malam itu, aku mulai merasakan bahwa mungkin, hanya mungkin, cinta itu bisa tumbuh di tempat yang paling tidak aku duga. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa berharap. Harapanku untuk menemukan kedamaian di tengah kebingunganku. Di hari yang berbeda. Hari-hari setelah pernikahan kami berlalu dengan sangat lambat. Setiap pagi, aku terbangun di tempat tidur yang mewah, namun terasa begitu asing. Rumah ini, yang penuh dengan kemewahan dan fasilitas yang tidak pernah aku bayangkan, sebelumnya, kini menjadi tempat yang membebani pikiranku. Meskipun aku hidup di dalam kenyamanan yang luar biasa, hati ini tetap merasa kosong. Suamiku, yang setiap hari berusaha menunjukkan perhatian yang tulus, perlahan mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya yang lebih lembut. Ia tidak pernah memaksaku untuk melakukan sesuatu yang aku tidak inginkan. Kami lebih banyak menghabiskan waktu dalam keheningan, berusaha beradaptasi dengan situasi yang baru. Namun, meskipun begitu, aku masih merasa canggung dan tidak tahu bagaimana seharusnya aku bersikap. Hari pertama setelah pernikahan, aku mencoba mengikuti rutinitas rumah tangga yang sudah disusun oleh ibu mertua. Semua pekerjaan rumah, seperti memasak dan membersihkan, sudah tertata dengan rapi. Namun, aku merasa terperangkap dalam rutinitas yang begitu kaku. Aku tidak tahu apakah aku bisa mencintai hidup ini, atau bahkan bisa belajar untuk merasa bahagia. Suamiku, yang masih terlihat sangat perhatian, tidak pernah mengabaikan keberadaanku. Ia selalu berusaha membuatku merasa nyaman, mengajak berbicara tentang banyak hal, meskipun aku tidak tahu harus mulai dari mana. Dia tampaknya mengerti bahwa aku membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri, tetapi aku merasa semakin terasing dengan kehidupan baru ini. Aku merasa seperti berada di antara dua dunia, dunia yang sebelumnya penuh dengan kesulitan, dan dunia baru yang penuh dengan kemewahan yang membuatku merasa tidak pantas. Setiap kali suamiku berbicara, aku mencoba untuk mendengarkan dengan seksama. Terkadang dia menceritakan kisah hidupnya, tentang bagaimana dia berjuang untuk menerima dirinya dengan kekurangan fisiknya. Aku merasa ada kedalaman dalam ceritanya, sebuah cerita yang tidak hanya berfokus pada kesedihan, tetapi juga pada penerimaan dan perjuangan. Meskipun aku merasa simpati, aku tidak bisa menghilangkan rasa takut yang terus menghantuiku. Rasa takut akan masa depan kami, dan rasa takut bahwa aku tidak akan bisa benar-benar menerima hidup bersama seseorang yang bukan pilihanku. Suatu hari, setelah makan malam, suamiku mengajakku untuk berjalan-jalan di sekitar taman belakang rumah. Kami berjalan berdua di tengah malam yang sunyi, dengan hanya cahaya bulan yang menerangi jalan setapak di depan kami. Ia berbicara tentang banyak hal, tentang pekerjaan, tentang keluarga, dan tentang masa depannya. Aku mendengarkan dengan seksama, meskipun pikiranku terus melayang pada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. "Kenapa kau tidak pernah berbicara tentang keluargamu?" Tanyaku tanpa sadar, akhirnya mengeluarkan pertanyaan yang sudah lama mengganjal di pikiranku. Suamiku terdiam, sejenak menatap ke depan tanpa menjawab. Aku merasa sedikit cemas, seolah aku telah melontarkan pertanyaan yang terlalu pribadi. Namun, ia akhirnya membuka mulutnya. "Aku
tidak ingin membebanimu dengan cerita-cerita tentang keluargaku. Mereka memang ada, tapi aku tidak ingin itu mengganggu. Kita nito, katanya dengan suara rendah. Aku menatapnya, mencoba untuk memahami. Meskipun ia tidak menjelaskan lebih jauh, aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang ia sembunyikan. Mungkin keluarganya tidak begitu mendukung keputusan ini, atau mungkin ada alasan lain yang tidak bisa ia ungkapkan. Namun, yang jelas adalah bahwa dia berusaha untuk menjaga jarak dengan masa lalunya. Dan mungkin itu adalah cara untuk melindungiku dari kenyataan yang pahit. Aku hanya ingin kita hidup dengan tenang, lanjutnya. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku ingin kita menjalani hidup ini bersama. Aku tidak tahu bagaimana harus meresponnya. Perasaan yang aku rasakan campur aduk antara rasa terharu dan rasa bingung. Aku merasa ada kedalaman dalam dirinya yang belum sepenuhnya kupahami. Meskipun ia memiliki kekurangan fisik, suamiku bukanlah orang yang lemah. Ia memiliki ketenangan dan kekuatan yang membuatku merasa, entah bagaimana, perlahan mulai menerima kenyataan ini. Namun, meskipun ada rasa simpati yang tumbuh, ada juga rasa ketidakpastian yang tetap menghalangiku. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang tipis. Satu langkah bisa membuatku terjatuh ke dalam kebingunganku yang lebih dalam. Setelah beberapa hari, aku mulai merasa sedikit lebih nyaman dengan kehidupanku di sini. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas sehari-hari, meskipun hatiku masih penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Aku mencoba untuk melihat kehidupan ini dengan lebih positif, berusaha menerima suamiku dengan segala kekurangannya. Namun selalu ada perasaan takut yang menghalangiku. Aku masih merasa tidak sepenuhnya bisa menerima kenyataan bahwa aku terjebak dalam pernikahan ini. Setiap hari adalah perjuangan untuk memahami perasaan sendiri dan mencoba beradaptasi dengan peran baru yang harus kujalani. Aku mulai berpikir, apakah ini adalah jalan yang harus aku tempuh? Apakah aku akan bisa menemukan kebahagiaan di dalamnya? Ataukah aku hanya terjebak dalam pernikahan ini tanpa bisa melarikan diri? Semua pertanyaan itu terus menghantui pikiran dan hatiku. Namun, satu hal yang aku ketahui pasti, hidupku kini berada di tangan takdir yang tak bisa aku ubah. Aku harus menerima apa yang ada, atau terus merasa terjebak dalam kebingunganku sendiri. Suamiku, dengan segala kekurangannya, mencoba membantuku menemukan kedamaian. Namun, aku masih merasa kesepian di tengah semua perhatian yang ia berikan. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan dengan perasaan yang terus berkecamuk dalam diriku. Namun, hidup harus terus berjalan. Aku harus menemukan cara untuk beradaptasi, bahkan jika itu berarti menerima kenyataan yang sangat sulit. Mungkin, hanya dengan waktu, aku akan bisa melihat dengan lebih jelas apakah pernikahan ini memang jalan yang benar untukku, atau apakah aku hanya terjebak dalam pilihan yang sudah ditentukan oleh orang lain. Di hari yang berbeda. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang memenjarakan pikiranku. Meskipun aku sudah menikah dengan seorang pria yang bernama Ardi, kehidupan kami tidak pernah benar-benar mengarah pada kedekatan yang sejati. Aku, Rina, masih merasa terasing di dalam rumah besar ini. Rasanya, tidak ada yang benar-benar mengenal aku, termasuk suamiku sendiri. Mungkin memang ini takdir yang harus kujalani, namun aku tetap bertanya-tanya tentang masa depan kami. Beberapa minggu setelah pernikahan kami, aku mulai menyadari ada sesuatu yang sangat berbeda dari Ardi. Meskipun dia tidak pernah memaksaku untuk berbuat apapun, ada cara yang sangat lembut dalam perlakuannya, yang membuat aku merasa seperti dilindungi. Namun, dalam perlakuan itu juga, aku merasa ada sesuatu yang tidak dia ungkapkan. Ardi tidak pernah berbicara banyak tentang masa lalunya, dan aku pun tidak pernah berani untuk menanyakannya lebih jauh. Aku mencoba untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baru ini, meskipun selalu ada perasaan takut yang menyelimuti hati. Namun, belakangan ini, ada beberapa petunjuk yang mulai membuatku bertanya-tanya. Suatu malam, ketika aku sedang membersihkan ruang kerja Ardi, aku menemukan sebuah tumpukan surat yang tersembunyi di dalam laci meja kerjanya. Entah kenapa, aku merasa perlu untuk membuka surat-surat itu. Semua surat itu tertulis dengan nama perusahaan besar, yang sangat dikenal di kota ini. Tiba-tiba, aku merasa ada yang janggal.
Apa hubungannya Ardi dengan perusahaan ini? Mengapa surat-surat itu selalu mencantumkan nama besar yang sama? Dan mengapa dia tidak pernah berbicara tentang pekerjaannya? Pikiranku semakin kacau. Aku menutup surat-surat itu dengan cepat, menyembunyikannya kembali ke tempat semula. Tetapi rasa penasaran itu semakin mengganggu pikiranku. Aku memutuskan untuk tidak bertanya pada Ardi malam itu. Aku tidak ingin menambah kebingungannya, atau malah memberi kesan bahwa aku mengintip urusannya. Namun, rasa ingin tahu itu terus menghantui. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Aku sedang berjalan melalui lorong rumah ketika aku mendengar percakapan di ruang tamu. Ardi sedang berbicara dengan seseorang di telepon, dan aku bisa mendengar beberapa kalimat yang cukup jelas. Ya, saya akan datang tepat waktu. Semua sudah disiapkan untuk proyek minggu depan, kata Ardi, dengan suara serius namun tenang. Aku berhenti sejenak, tertegun. Proyek? Apakah itu terkait dengan perusahaan besar yang kutemukan di surat-surat tadi? Mengapa dia tidak pernah memberitahuku tentang pekerjaannya yang sepertinya begitu penting? Dan kenapa dia selalu berbicara tentang hal ini dengan sangat terbuka, seolah aku tidak ada? Saat itu aku merasa terpecah. Di satu sisi, aku ingin tahu lebih banyak. Di sisi lain, aku merasa terhimpit oleh perasaan takut. Ardi tidak pernah menceritakan apapun tentang dirinya kepada aku. Semuanya seolah tertutup rapat. Aku tahu bahwa ia tidak ingin aku terbebani oleh masa lalunya, tetapi aku merasa semakin jauh darinya. Bagaimana aku bisa percaya padanya jika ia tidak pernah berbicara tentang dirinya dengan jujur? Keingintahuanku semakin besar, dan aku merasa seperti sedang berada di ujung jurang yang gelap. Setiap kali aku berusaha mendekatinya, rasanya seperti ada sesuatu yang menghalangiku. Apakah Ardi sedang menyembunyikan sesuatu yang besar dari aku? Sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya? Aku merasa bahwa aku harus mencari tahu lebih banyak. Setidaknya aku ingin mengetahui kebenaran tentang suamiku. Aku tidak bisa terus hidup dengan kebingunganku yang tak terjawab. Pada malam itu, setelah Ardi tidur, aku kembali ke ruang kerjanya. Hati aku berdegup kencang. Aku membuka laci meja dengan hati-hati, dan kali ini, aku menemukan sebuah dokumen yang berbeda dari yang lainnya. Sebuah surat yang berisi laporan keuangan perusahaan, dengan tanda tangan yang tidak asing bagiku. Ternyata, Ardi adalah salah satu pemegang saham terbesar di perusahaan tersebut. Dan lebih mengejutkannya lagi, nama perusahaan itu adalah perusahaan ayahnya, pria yang telah membeli aku untuk melunasi hutang-hutang keluarga. Rasa terkejut itu menghancurkan ketenanganku. Aku tahu saat itu bahwa Ardi bukanlah orang yang biasa. Dia bukan hanya pria cacat yang ingin menjalani hidup seperti orang biasa. Dia adalah pewaris tunggal dari kerajaan bisnis yang besar. Dan aku, Rina, ternyata adalah bagian dari takdir yang jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Aku duduk terdiam, mencoba memproses semua informasi yang baru saja aku temukan. Ardi tahu tentang semua ini, tentang bagaimana pernikahan kami terjadi, tentang alasan mengapa aku dijual oleh ayahku untuk melunasi hutangnya. Tetapi mengapa ia tidak memberitahuku? Mengapa dia tidak mengungkapkan bahwa dia adalah pewaris dari bisnis besar itu? Aku merasa sangat bingung dan marah. Semua yang aku tahu tentang hidup ini, semua yang aku rasa selama ini, seolah hancur begitu saja. Apa yang sebenarnya dia inginkan dariku? Mengapa dia tidak pernah berbicara tentang hal ini sebelumnya? Apa tujuan sebenarnya dari pernikahan kami? Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah kenyataan bahwa meskipun semua ini terjadi, Ardi selalu bersikap sangat lembut dan perhatian padaku. Bahkan setelah aku tahu semua ini, dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia ingin memaksaku untuk mencintainya atau mengikuti kehendaknya. Ada sesuatu dalam dirinya yang sangat berbeda dari apa yang aku bayangkan. Aku menutup dokumen itu dan mengembalikannya ke tempat semula, tetapi perasaan bingung dan cemas terus menguasai pikiranku. Satu hal yang pasti, aku sekarang tahu bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Ardi bukanlah orang yang aku kira selama ini, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada pernikahan ini. Namun, satu hal yang aku tahu, aku harus menghadapi kenyataan ini. Dan untuk itu, aku harus memutuskan apakah aku siap untuk menerima semuanya, atau apakah aku akan terus terjebak dalam kebingunganku sendiri. Singkat cerita,
Seiring berjalannya waktu, perasaan cemas yang aku rasakan sejak hari pertama pernikahan kami mulai berubah, meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku, Rina, tidak lagi merasa seasing itu di rumah besar ini, meskipun rasa ketidakpastian masih menghantui pikiranku. Setiap hari, aku lebih banyak berusaha untuk mengikuti ritme kehidupan rumah tangga yang baru, tetapi jauh di dalam hati, ada ketegangan yang tak bisa aku jelaskan. Aku merasa ada sesuatu yang tak sepenuhnya aku pahami tentang Ardi. Setelah menemukan fakta yang mengejutkan di ruang kerjanya, aku semakin merasa terperangkap dalam labirin kebingunganku. Ardi adalah pewaris dari perusahaan besar yang tidak pernah ia bicarakan padaku. Dan aku, sebagai istrinya, seolah terjebak dalam pernikahan yang lebih rumit daripada yang aku bayangkan. Namun meskipun ada semua informasi yang mengubah pandanganku tentangnya, perasaan yang aku rasakan terhadapnya mulai berubah. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan ini. Mungkin, hanya mungkin, aku mulai melihat sisi lain dari dirinya. Ardi tidak pernah memperlakukan aku dengan cara yang merendahkan. Dia selalu berusaha menjaga jarak, namun dengan cara yang lembut dan penuh pengertian. Meskipun hidup kami tidak bisa dibilang mudah, aku mulai merasa ada kehangatan yang tumbuh di antara kami, bahkan tanpa kata-kata yang terucap. Suatu malam, setelah makan malam bersama, aku duduk di teras belakang, menikmati sejuknya udara malam. Ardi datang menghampiriku, duduk di sampingku, dan mengulurkan secangkir teh hangat. Aku menerimanya dengan senyum kecil. Sejak pernikahan kami tidak pernah berbicara banyak tentang perasaan masing-masing. Tetapi aku merasa malam ini adalah kesempatan untuk mencoba membuka percakapan. Mas, aku memulai. Suaraku pelan namun tegas. Aku ingin tahu lebih banyak tentang dirimu, tentang keluargamu. Ardi menatapku sejenak, seolah terkejut dengan pertanyaanku. Namun, ia tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas dan menatap langit malam yang berbintang, seperti sedang mencari kata-kata yang tepat. Aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan, Rina. Aku tahu ini semua berat, dan aku tidak pernah berniat menyembunyikan sesuatu darimu. Katanya pelan, masih menatap keluar, tapi ada hal-hal dalam hidupku yang sulit untuk dijelaskan. Aku merasakan ada kedalaman dalam kata-katanya, dan itu membuatku semakin ingin tahu. Meskipun aku sudah tahu banyak tentang dia, termasuk kenyataan bahwa dia adalah pewaris tunggal dari perusahaan besar milik keluarganya, ada sesuatu dalam dirinya yang masih terasa asing. Ada sisi dari Ardi yang lebih dalam, yang belum bisa aku pahami sepenuhnya. Mas, aku hanya ingin mengerti. Aku melanjutkan. Kenapa kita tidak pernah membicarakan itu sebelumnya? Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang perusahaan itu? Tentang keluargamu? Ardi menoleh kepadaku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ada keraguan di matanya. Aku takut kamu akan merasa tertekan, Rina. Jawabnya dengan suara yang sedikit gemetar. Aku tidak ingin kau merasa terbebani dengan statusku. Aku hanya ingin kau melihatku sebagai Ardi, bukan sebagai pewaris yang punya semua ini. Aku terdiam, merasa sedikit terharu mendengar kata-katanya. Ternyata, Ardi tidak ingin aku melihatnya dari sisi kemewahan yang mengelilinginya, dari semua yang dimiliki keluarganya. Dia ingin aku melihatnya sebagai seseorang yang lebih sederhana, yang punya hati dan perasaan yang sama seperti orang lain. Dan aku, dalam banyak cara, mulai melihat dirinya bukan hanya sebagai suami yang terlahir dengan kekurangan, tetapi juga sebagai seorang pria yang penuh dengan perjuangan dan kerendahan hati. Mas, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku mengaku dengan jujur. Aku takut aku tidak akan bisa menerima semua ini, takut aku tidak bisa mencintaimu dengan sepenuh hati. Ardi tersenyum dengan lembut. Kamu tidak perlu merasa tertekan, Rina. Cinta itu datang perlahan. Tidak ada yang harus dipaksakan. Aku hanya ingin kita berjalan bersama, perlahan, dan jika kamu siap, kita akan melewati semuanya bersama. Kata-katanya menyentuh hatiku dengan cara yang tidak bisa aku jelaskan. Aku mulai merasa bahwa meskipun kami berdua datang dari latar belakang yang sangat berbeda, ada satu hal yang kami miliki bersama. Keinginan untuk menjalani kehidupan ini dengan cara yang lebih baik, lebih tulus, dan lebih penuh kasih. Malam itu, aku merasa ada sesuatu yang baru dalam hubungan kami.
Meskipun aku masih merasa bingung tentang masa depan kami, aku mulai merasa lebih tenang. Ardi tidak hanya memberiku kenyamanan dengan kata-katanya, tetapi dengan kehadirannya, yang selalu ada ketika aku merasa ragu. Aku memutuskan untuk berusaha lebih terbuka. Aku ingin mencoba memahami Ardi lebih dalam, mencoba menerima segala yang ada, meskipun itu tidak mudah. Dalam perjalanan ini, aku tahu bahwa akan ada banyak rintangan, dan mungkin akan ada banyak hal yang sulit untuk kuhadapi. Tetapi aku juga tahu satu hal. Aku ingin mencoba. Aku ingin memberikan pernikahan ini kesempatan untuk tumbuh, dan untuk menemukan apa yang sebenarnya kami miliki bersama. Suamiku, dengan segala kekurangannya, bukanlah orang yang sempurna. Tetapi, perlahan, aku mulai menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Aku bisa belajar untuk menerima Ardi, tidak hanya karena dia adalah suamiku, tetapi karena dia adalah orang yang tulus dan penuh kasih. Dan mungkin, hanya mungkin, itu cukup untuk membangun masa depan bersama. Di lain hari. Hari itu, cuaca di luar cerah, namun hatiku terasa berat. Seiring berjalannya waktu, aku semakin merasa bahwa ada sesuatu yang tidak terungkap dalam hubungan kami. Ardi, suamiku, yang selalu tampak tenang dan penuh perhatian, kini mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. Sebuah sisi yang selama ini ia sembunyikan dariku. Aku mulai menyadari bahwa ada rahasia besar yang tak pernah ia ceritakan, dan aku merasa semakin terperangkap dalam ketidakpastian. Beberapa malam terakhir, aku mulai melihat perubahan dalam sikap Ardi. Meskipun ia tetap memperlakukan aku dengan baik, ada jarak yang mulai terbentuk antara kami. Ia tidak lagi berbicara banyak, dan aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang ia tahan. Aku merasa rindu pada saat-saat ketika kami masih bisa berbicara dengan mudah, tanpa ada beban yang menghalangi. Pada pagi itu, setelah sarapan, Ardi mengajakku untuk berbicara di ruang tamu. Suasana terasa berbeda, lebih serius, dan aku bisa merasakan bahwa ini adalah percakapan yang penting. Aku merasa sedikit cemas, tetapi aku berusaha untuk tetap tenang. Rina, ada sesuatu yang harus aku katakan padamu, kata Ardi dengan suara lembut, namun tegas. Aku tahu kita sudah lama hidup bersama, dan aku tahu ada banyak hal yang belum aku jelaskan padamu, tapi aku rasa sudah saatnya kamu tahu semuanya. Aku menatapnya, merasa ada ketegangan dalam kata-katanya. Apa yang akan dia katakan? Apa yang selama ini ia sembunyikan dariku? Selama ini, aku tidak pernah menceritakan banyak hal tentang keluargaku, tentang perusahaanku, atau tentang diriku. Aku takut kau akan merasa terbebani dengan semua ini. Aku tidak ingin kau melihat aku hanya sebagai pewaris yang memiliki segalanya. Aku ingin kau melihat aku sebagai Ardi, orang yang ingin mencintaimu dengan sepenuh hati. Katanya dengan nada yang sangat tulus. Aku menundukkan kepala, merasa bingung dengan semua yang baru saja ia ungkapkan. Aku tahu dia sudah berusaha keras untuk menunjukkan sisi lembut dan perhatian, namun masih ada banyak hal yang tidak aku pahami. Mas, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku mulai, suaraku sedikit bergetar. Aku merasa semakin jauh darimu, semakin banyak yang aku tidak ketahui tentangmu, dan aku merasa terjebak dalam kebingunganku sendiri. Mengapa kamu tidak memberitahuku semua ini sejak awal? Ardi menatapku dalam diam, seolah mencoba mencari cara untuk menjelaskan. Ia menghela napas, kemudian berkata, "Aku tahu ini sulit, Rina. Tetapi ada alasan mengapa aku tidak memberitahumu lebih dulu. Keluargaku, mereka ingin aku menikahi seorang wanita yang benar-benar menerima aku dengan segala kekuranganku. Mereka ingin aku memiliki seseorang yang tulus mencintaiku, bukan karena harta atau status yang aku miliki." Aku terkejut mendengar kata-katanya. Jadi itu alasan sebenarnya mengapa pernikahan ini terjadi, bukan hanya karena hutang yang ayahku miliki, tetapi karena keluarganya menginginkan aku sebagai istri yang menerima Ardi, bukan karena uang atau statusnya. Ada kelegaan yang aku rasakan, namun juga kebingungan yang semakin dalam. Ardi tidak pernah benar-benar memberitahu aku semua ini sebelumnya.
Tapi Mas, aku mulai berbicara dengan suara yang penuh kebingungan. Aku merasa kamu memaksakan diriku untuk menerima hidup yang aku tidak pilih. Aku merasa seperti aku bukan pilihan yang tulus. Aku hanya seseorang yang harus melunasi hutang keluargaku. Dan itu membuatku merasa sangat terperangkap. Ardi menggenggam tanganku dengan lembut, matanya menatapku dalam. Aku tidak pernah memaksamu, Rina. Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa. Aku ingin kita tetap bersama karena kita memilih untuk saling mencintai, bukan karena situasi atau keadaan. Aku takut bahwa jika aku mengungkapkan semuanya lebih awal, kamu akan merasa terjebak, dan itu bukan yang aku inginkan. Aku terdiam, merenung dengan segala yang baru saja ku dengar. Mungkin selama ini, aku terlalu terfokus pada rasa takut dan kebingunganku sendiri, hingga aku lupa untuk mencoba melihat lebih dalam pada Ardi. Pada siapa dia sebenarnya. Dia bukanlah pria yang sempurna, tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk mencintaiku dengan cara yang tulus, meskipun aku sering merasa tidak pantas. Rina, lanjut Ardi, keluargaku memang membeli pernikahan ini dengan tujuan yang mulia. Mereka ingin aku menemukan pasangan yang benar-benar bisa menerima aku apa adanya. Namun, aku ingin kamu tahu satu hal. Selama ini, aku tidak pernah berharap lebih dari kamu. Aku hanya ingin kita bisa menjalani hidup bersama, dengan cinta dan saling pengertian. Aku merasa dadaku terasa lebih ringan setelah mendengar penjelasan itu. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi, tetapi dalam hatiku, aku merasa sedikit lebih tenang. Mungkin, aku telah salah paham selama ini. Aku terlalu terfokus pada kesedihan dan ketakutan, tanpa melihat lebih jauh pada niat baik di balik semua yang terjadi. Mas, aku akhirnya bisa berbicara dengan lebih tenang. Aku ingin mencoba. Aku ingin memberi pernikahan ini kesempatan untuk tumbuh, untuk melihat apakah kita bisa saling mencintai dengan tulus. Aku ingin melihat siapa kita sebenarnya, bukan hanya berdasarkan keadaan yang memaksa kita. Ardi tersenyum lembut, matanya penuh dengan harapan. Aku juga, Rina. Aku ingin kita berjalan bersama, perlahan. Dan jika kamu siap, kita akan menghadapi masa depan ini bersama. Aku menatapnya, merasa ada kehangatan yang tumbuh di antara kami. Mungkin ini bukanlah pernikahan yang sempurna, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam di balik semua ini, sebuah kesempatan untuk saling belajar, menerima dan mencintai. Malam itu, kami duduk bersama di ruang tamu, berbicara tentang masa depan yang belum pasti, tetapi penuh dengan harapan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami tahu satu hal. Kami ingin mencoba menjalani kehidupan ini bersama, meskipun dengan segala kekurangan yang ada. Dan meskipun pernikahan ini dimulai dengan ketidakpastian dan banyak rahasia, aku mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, cinta itu akan tumbuh. Mungkin di akhir perjalanan ini, kami akan menemukan kedamaian yang selama ini kami cari.